Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana saat ini Allah masih memberikan dari sekalian di sepanjang kemudian salawat dan salam Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mulia adalah sebuah umat dikatakan barang siapa yang belajar satu ayat dari Allah dan barang siapa belajar satu ilmu baik yang makan tidak dirasakan baik beribadah yang tidak dirasakan mari kita sedang belajar syarat sahnya dulu yang membatalkan dan kita akan memasuki bab yang berikutnya, yaitu mengenai sunat-sunat dalam berwudu. Kemarin tentunya ada yang membatalkan hadirin yang mulia, kalau yang jelaskan kemarin sunah-sunah dalam berwudu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Ya, baik. Biasanya itu dikatakan dengan kita amalkan sunah membaca kedua tangan di awal. Ya, walaupun kita sunah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita membasuh kedua telapak tangan ini. Alat untuk kita menyapu wajah, menyapu tangan, menyapu kaki, menyapu kepala, ini sunnah.
Apalagi kalau menurut ulama Bali itu, kalau kita bangun tidur itu wajib cuci tangan itu. Ya. Ada Rasulullah, dasar kata di tahun ini, para yang disiarahu dinaya, atau yang silah asal. Aina mulai yadri, aina batasnya. Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka adalah ia membasuh tangannya ke dalam air. Sebelum dia memasukkan tangan tersebut ke dalam tempat air. Karena saat tidur dia tidak tahu tangannya berada di mana dia ada. Kalau begitu wajibnya menurut Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i ini termasuk sunnah dari membaca Bismillah ketika membasuh dua telapak tangan awal-awal kita. Sunnah. Kalau kita misalnya langsung kampung langsung dimulai dari saat-saat itu ada. Ini adalah menurut ulama Syafi'iyah juga saat kita membasuh kedua tangan tadi dianjurkan juga membaca doa. Alhamdulillahilladzi ja'alaha tahura wal mutama wa tabi'un bika min masati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyan kita dianjurkan baca doa tersebut. Ini pesantren jadi tidak masuk ke tangan kita dianjurkan baca doa Allah atas yadaya jadi min ma'asiyatun. Silakan orangnya sampai sekarang apa kita dari yang terus SD masuk pesantren langsung diajarkan ketika berwudu membasuh kedua tangan baca doa Allah atas yadi wa yadaya min ma'asiyah. Ya Allah saya kedua tanganku daripada yang maksiat atau seluruh apa boleh apa lebih dinyatakan apakah itu sunnah yang kedua. Sunnah wudu yang ketiga adalah maksimal membasuh gigi. Awalnya membasuh gigi ini dengan air haram. Berapa haji itu bahwa dari panjangnya terlalu bisa dikira masih dikira dan mungkin dapat sunnah airnya cuma panjangnya tidak kalau dari yang belilah 10.000 saja yang tidak siap dibuat semua ada juga itu kita bagus sekolah kita 3 panjang air siwa yang bangun atas bagusnya kalau kita mau berwudu sunnah bersiwak. Nah setelah bersiwak sunnah selanjutnya adalah madmadah berkumur-kumur. Ini sunnah berwudu yang berkata berwudu. Itu memasukkan air dalam kecuali kita dalam keadaan puasa. Umumnya sederhana aja. Dingin. Kalau kita nggak berpuasa,
Tapi kalau sedang puasa, ya, puasa ya, bagus ya. Tapi bapak menghilangkan was-was kalau tak turun-turun, sudah ada. Ya, kalau kita menghindari ragu-ragu ya, nggak apa-apa, pikirannya ya. Cuma kalau menurut Imam Syafi'i ini berkumpul ini sampai tengah hari saja, ya. Seperti yang lain, yang dulu asal sudah ada, subuh masih boleh, bukan masih boleh. Tapi kalau sudah ada zuhur, itu menurut ulama Syafi'i ya. Ulama lain kita tidak usah bahas. Ulama lain ada yang mengatakan tidak masalah. Apa ya segera ulama nanti. Ini kita bahas di pelajaran ini khusus masalah ulama Syafi'i. Menunjukkan kitab kita di Indonesia itu banyak Syafi'i. Ya, maksudnya mazhab Maliki kan kebanyakan di Maroko, ya. Ya, Imam Hanafi dia Pakistan. Kalau Imam Ahmad Saudi Arabia, kalau Imam Syafi'i daerah kita yang banyak. Ini yang kita bahas masalah Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad, makan dari bukan saja bersalah kudunya. Kalau Imam Syafi'i katakan, kan di antaranya mereka juga keluar dampak saja, membatalkan seperti yang lain. Ibisan juga yang batal. Kita Syafi'i, ini sekedar diketahui saja, ya. Supaya nanti kalau datangnya bertahap batal. Jadi kalau kita datang, setelah kita banyak pengalaman, ngeyel lagi apa sih dari jawabannya? Ini maksudnya kita bahas Imam Syafi'i. Kira-kira melakukan ya aja ya. Kalau yakin saja mending sunnah ya kan? Harus diamalkan. Dikasih kesempatan ya kan? Sunnah. Tawan aja yang korupsi dan korupsi nggak bisa dibohongin, ya kita sendiri tahu. Itu yang keempat, berkumur-kumur. Kemudian hadirin yang mulia, sunnah wudu yang kelima istinsyaq dan istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian istinsyaq itu mengeluarkan, memasukkan dengan tangan kanan, mengeluarkannya dengan tangan kiri. Nah, ini sunnahnya seperti itu. Banyak orang berusaha, kan? Itu sunnahnya. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya, boleh kita berkumur-kumur itu langsung memasukkan air ke dalam hidung. Menurut Imam Syafi'i. Ya, menurut imam yang lain harus beda dulu baru itu supaya kita tahu berbeda. Yang Imam Syafi'i boleh kita ambil air masukkan ke hidung. Ada keterangan. Dan yang mulia, yang keenam adalah menyela-nyela jasad yang berbatal. Ya. Untuk orang yang tidak beriman, yang sedang tidak beriman. Yang seperti kita ini kan ada yang lupa itu. Jemaah Arab Saudi, jemaah bulan itu menggunakan masing-masing itu. Itu sunnah menyala-nyala. Kalau nggak ada yang besar di saat ini, mulus semuanya.
Kalau memberi gambar, dianjurkan. Ya, tidak ada rambutnya. Kemudian sunnah wudhu yang ketujuh adalah menyala-nyalaki atau menyala-nyala jari jemari kedua tangan dan di jari ini kita pilih boleh salah-salah seperti ini, boleh juga seperti ini. Ya, penting kita salah-salah. Yang begini juga begini. Adapun menyiapnya jari dari kaki itu sunnahnya pakai jari kelingking sirih. Ya, bagusnya tempat duduknya, ya, kalau bisa ada satu disiapkan yang punya dalam keadaan ditinggal sobek yang kayak jadi dulu dalam keadaan itu aman banget ya dulu jadi kan pasti kita mau jatuh ada kecepatan kalau kita dalam keadaan itu aman banget menyala-nyala tenang dapat kalau berdiri kita berwudu susah menyala-nyala apalagi pakai ini dalam dia ada bikinkan satu dalam keadaan itu ada tiga satu pertama sampai dapat semuanya aja di menyala-nyala jari jemari kedua tangan dan sunnah. Kemudian sunnah wudhu yang ke-8 adalah membasuh bagian wudhu sebanyak 3 kali. Jadi kalau wudhu yang wajibnya rukun parkunya sekali ya sebenarnya. Makanya nanti kalau di daerah India atau Pakistan itu ada daerah yang ada air, misalnya ya, insya Allah 1 gelas aqua kecil itu betul. Ya, waktu darurat. Nah kita nggak pakai cuci tangan, nggak pakai 3 kali, yang wajibnya saja, yang wilayah uang khusus itu ya kan, ini dia keluar. Di tangan, keluarga, ya, jadinya dia taruh di sini, alirkan, ya, kali, taruh sini, alirkan lagi, dia taruh lagi di sini, sampai ke kepala. Ya kan, banyak sepertinya. Sisanya itu lagi cukup 1 gelas aqua. Kalau yang wajib saja. Jadi kita pas karena di daerah kalau kita di lahan misalnya, yang panas kayak gini, air agak susah, tampaknya kering. 1 gelas aqua, 1 gelas. Itu diantara sunnah dalam berwudu. Membasuh anggota wudhu 3 kali. Sunnah. Kemudian yang ke-9 adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi kalau ada wudhu orang kiri dulu baru kanan, ya ini biasa aja. Makanya harus menang. Kalau kita nggak tahu, nggak belajar banyak kiri, kita nggak sah ya. Kiri pun nggak sah. Mana nggak tahu dia. Nah pentingnya kita belajar banyak seperti ini ya kan. Bukan sekarang 13 hari kita kerja, 1 hari kita belajar banyak seperti ini. Tapi sunnahnya kanan kedua, ya kan. Kemudian juga disunahkan menggosok-gosok anggota wudhu. Setelah kita lihat tadi gosok, ya kan? Wajah tidak juga digosok. Nah, untuk mencuci wajahnya sebagian ada ya. Dua tangan begini, ya. Ada juga ya 1 tangan aja dia, ya. Ada juga. Yang penting membasuh wajah. Alasan dia nggak mau tangan kiri ini menyentuh wajahnya ya bersih. Ya. Tangan kiri ini kan bersih.
Mimpi itu beda ya. Hanya dia kadang-kadang mimpi. Jangan disalahkan. Yang wajibnya itu kan basuh wajah. Masalah caranya itu saat alasannya ada. Kita yang menentukan berapa. Ada yang mau tahu itu berapa. Yang dosa. Kemudian sunnah wudu yang berikutnya yang ke-11 adalah mengusap bagian luar dan dalam telinga dengan air yang baru, air. Makanya kita itu kemarin kan, ketika kita membasuh telinga, itu dengan air yang baru. Cara yang kemarin kan begitu. Nah, di sini juga disampaikan sunnah berwudu adalah menyapu seluruh kepala. Ini Imam Syafi'i. Sunnah menyapu seluruh kepala. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi itu wajib dia menyapu seluruh kepala. Karena Imam Malik itu wajib. Kalau Imam Syafi'i sunnah. Hanya kalau ada rambut di bunyi saja, ya sah saja. Cuma nggak harus sunnah, karena sayang dia heran nanti kita berlebih itu. Dia dengan heran rambutnya, dia heran jadi pertolongan. Dunia dia duduk gini aja. Ya heran yang adanya mikir yang kita apa itu. Dari jauh kan, ini apa ini? Apa ini? Dan anehnya kita di Indonesia ini kebanyakan ya kan saya di pesantren aja kayak gitu. Lalu pas saya tingkap ini baru paham begitu caranya. Jadi 3 ini untuk rambut, kepala, ya kan? Kemudian dibalik 2 ini yang ke kepala khusus untuk telinga. Jadi telinga dan di dalam, ini belokkan ke sini, baru tarik. Salah, saya ada barangnya kan? Ya. Kadang-kadang mulai nanti bahasa telinga gini-gini. Jadi kita sungguh-sungguh kita memperbaiki dulu kita, ya kan? Diperbaiki dari sekarang. Jangan salah-salah. Makanya kita sholat itu dan diperbaiki bacaannya. Jangan salah-salah. Karena kita sholat itu bacaannya nggak sadar itu. Subhanallah, nggak sadar. Ya kan? Harus sadar. Latihannya waktu sholat sunat itu. Ya, kami sering memperhatikan ini ya. Apalagi ada pertemuan istimewa itu, ada jemaah Arab Saudi, ada jemaah Mesir, ada jemaah Madinah, ada jemaah Pakistan, ada banyak masjid dan segitu. Setiap sholat sunat itu rata-rata Indonesia paling bersalah. Orang masih gini, jemaah Arab Saudi masih begini. Indonesia bersalah semua, orang masih begini. Mereka sungguh-sungguh memperhatikan bacaan ketika sholat. Wah, subhanallah kenapa itu? Baik, kalau kita imam ya, karena kita ikutin imam, baru subhanallah nanti biasanya sekali sudah berdiri imamnya ikut aja langsung berdiri. Ini harus kita perbaiki. Dulu kata sholat, bacaan sholat, ya ibadah kita terasa nikmat. Kita lihat kita perbaiki. Kalau itu sampai pusat, ayo kita sedang imam itu jaga.
kita sholat sunat, itu santai ya. Makanya nanti aku bisa pelajari. Ya ingat, mereka tiba-tiba salah aja. Ingat lagi perbaiki bacaan. Ini sudah memperbaiki itu. Aneh juga. Saya aja kadang-kadang lupa juga. Nah, kecuali kita ada keperluan, ya kan? Bolehlah sekali-sekali. Langganan, ya kan? Karena ini mana kemarin saya sholat daerah Kota Al-Fatih. Sholat Isya. Jadi pas berdiri habis ayat awal itu sholat Isya di sana. Kadang-kadang 2 rakaat yang terakhir itu cepat banget begitu memang. Ya, rata-rata itu aja. Tentang seperti itu. Ya, banyak orang kadang-kadang kalau saya jadi imam itu udah habis semua pakai hati belakang itu baru saya, karena saya merasa ya, terganggu kita belum selesai pakai hati itu sudah rusuh, ya kan? Ini karena dia memperhatikan bacaan dia alami gitu. Hilang kesadaran. Kita coba bahas sholat di mana-mana, rasakan ya disimpang lah. Aku masih besar ya. Coba jangan sholat maghrib tak bisa. Lagi asik memperbaiki batin ini, kalau salah baca ngomongnya sampai ya karena itu mereka, ya kan? Ini harus diperhatikan. Cara memperbaiki itu waktu sholat sunat, ya, waktu sholat sunat. Saya mau kalau saya sebut ini lengkap ya, kalau kita ada dalam salah dengan ini, salah dengan sana, ya. Kadang-kadang begitu, karena kurang memperbaiki bacaan sholat ketika sholat sunat. Ya. Jadi waktu sholat sunat itu kesempatan kita memperbaiki bacaan dan gerakan sholat. Pas kita sholat lagi terbiasa kita. Insyaallah. Allah Akbar. Jadi tadi disunahkan menyapu seluruh kepala. Caranya tadi kita basahi tangan ke-5, ya. 3 kita sapu untuk kepala. Tarik 2 ini untuk telinga. Tangan 2 baru kiri. Ya. Nah, ini ya warnanya ya. Karena kebanyakan orang ini begini. Begitu. Pas kita kayak gitu, orang ngomong loh. Biar apa? Tapi karena orang begitu semua, kita itu malu-malu begitu. Apalagi yang sayang sama yang boleh misalnya rambutnya sudah diinjak atau ininya sayang ya. Insyaallah. Saya merasa itu kalau mengajar guru seperti itu apalagi yang belajar juga tadi. Dalam fikih kita fikih bukannya dia sangat banyak. Mau kita membaca fikih atau tauhid kuliah atau tauhid fatul wahab itu semua insyaallah ada tulisan di sana sunnah menyapu seluruh kepala. Ya, hampir seluruh kitab fikih. Tapi pada prakteknya jarang diamalkan, ya kan? Rata-rata begini. Nah, kecuali kita pakai surban, ya kan pakai surban. Ini melepasnya susah kan? Angkat sedikit surbannya. Nah, begitu. Kita sapu begini, ya kan? Baru kita sapu surban. Itu cara. Ya. Di antara anak-anak surban kalau dilepas susah ngirinya lagi. Nah, itu di antaranya cara-cara kita mengambil sunnah dalam tubuh. Kemudian sunnah wudhu yang berikutnya adalah melebihkan al-Quran dan at-tahjid. Jadi melebihkan sedikit daripada anggota wudhu kita, ya kan? Nah, bahasa siku itu
suci itu kan biasanya aja, ya kan? Tapi disunahkan melebihkan sedikit, ya, melebihkan sedikit. Kalau kelebihan banget sampai ketiak kayak kemarin itu maaf, ya kan? Lebih-lebihkan. Ada Jakarta ya, dia pun masih melakukan apa ya? Manggil teman saya dari Banjar, ada dari biar ada ahli orang kaya dari bapaknya ada yang saja di berkulit saja kaya harta, kaya ilmu, kaya hati ya, kaya itu tapi mati masuk surga ya, insya Allah. Akhirnya ya, mati masuk surga pasti dapat ridho Allah, pasti dapat ridho. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah al-mu'amalah, berturut-turut, artinya belum sempat sering air turun yang di tangan kita sudah merasa kepala. Itu mungkin kita apa namanya kerja dagang jualan misalnya, ya. Kita lagi dulu cuci muka 2 kali, sunnah 3 kali. Tiba-tiba orang manggil, Pak, ya dong, boleh apa ya? Berapa? Loh, ya, uang baru nyari itu saya, sampai mungkin kita kasih semua. Lanjut kita cerita lagi, boleh saja itu, maka sunnah, tidak ada masalah. Sunnahnya kan langsung, jadi buka langsung jadi tangan pun malah betul-betul. Ini yang disangka nggak sah, ya, nggak sah. Kemudian ada yang mulia, ada juga di sini disunahkan kita membaca doa saat berduduk dalam hati. Doanya itu Allahumma firli tadi wasini dari wabarini birisi besar. Nah, kemudian kemarin juga dulu kami membesarkan diajari juga baca ketika kita basuh tangan tadi ya kan, waktu pas kita ya masukkan melihat ketika kita berkumur itu ketika kita memasukkan hari itu Allahumma arini baik hajatkan kita membasuh tangan kanan kan Allahumma arini tadi biamini asini isaban biasa. Allah maju di tangan kiri, Allah melakukan kita di mari suaramen suara itu. Ketika kita masuk pahala, Allah maharif syari, wabah syari anak-anak. Wajib ini kata asyuka yang malazillah silazil. Dan ketika kita masuk telinga, Allah majani minal ladina yastaqimuna qawla ayatadiyuna asana. Ketika kita membasuh kedua kaki, membaca doa, Allah mastaqimkan katanya as-salati yang mengatasi lukir akal. Ini sekedar dari kaki saja. Ya, kalau orang yang mengajarkan itu berarti memang ada keuntungannya dan kaki aja. Ini diantaranya sunnah-sunnah ketika wudhu. Kemudian sunnah wudhu yang selanjutnya adalah menghadap kiblat saat berwudu. Kita mau bikin kedudukan atau wudhu dalam keadaan yang kiblat. Coba jangan merasakan wudhu dalam keadaan wudhu dengan berdiri itu nikmat loh. Nikmat. Kalau dia berniskan menghadap itu bisa mengenal tempat wudhu. Jangan tempat wudhu. Mereka benar-benar memperhatikan
mengamalkan sunnahnya gampang. Berdiri itu yang ternyata yang nyata kita apa menyala-nyala hati dan susah, ya, ya, menghadapi dan kadang-kadang agak susah, ya. Kemudian ya, yang selanjutnya sunnah dalam berwudu adalah berdoa setelah kita berwudu. Doanya ini hadirin dia ada 3 macam doa. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kedua, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal muttaqin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ada lagi Ini menurut ulama kita disatukan semua doa yang dibaca. Setelah dulu kita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal muttaqin wa ja'alni min ibadika sholihin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sunnah kita. Pasal yang selanjutnya adalah makruh dalam berwudu. Lengkap ini kan versi lengkap. Kita ambilkan pelajarannya ini dari kita syarat 1 rukun-rukun wudu yang membatalkan wudu, sunnah-sunnah wudu, makruh-makruh wudu. Yang terakhir nanti apa yang dilarang bagi orang yang tidak berwudu. Makruh-makruh wudu yang pertama adalah berlebih-lebihan mengalirkan air melebihi dari yang diperlukan. Itu makruh. Makanya kalau kita wudu di keran, ya, mukanya sedikitnya aja, jangan sampai mengeluarkan keluar kaki bibir. Pasti cukupnya sih. Rasulullah berpesan berhematlah kamu, walaupun kamu sedang berada di lautan. Berlebih-lebihan mubazir. Nah, mubaziri nakano yang mana saya orang mubazir itu adalah termasuk saudaranya syaitan. Ingatkan ya, kalau kita berburu buka keran itu seperlunya. Kalau kita buka seperlunya, jangan juga terlalu sedikit. Itu netes-netes sedikit. Nah, kalau kurang dipakai otomatis semua. Saat kita taruh tangan di bawah keran itu keluar airnya. Saat kita sapu hilang ya. Dan ngalir airnya. Karena sakit hati-hatinya mereka. Apalagi jamaah Arab Saudi itu kalau untuk tangan kanan kiri dia membuka keran, tangan kanan namun ya. Jika dia membasuh wajah. Matikan ya. Begitunya mereka. Ya. Kalau tangan kanan ini tolong ya gini, kenapa? Yang menghindari bazir. Sini juga ngomong apa enggak apa? Jangan malu-malu. Ya kan? Jangan kayak gitu. Jangan. Gampang mengamalkan. Kadang-kadang kalau jarang anak-anak kita yang tahu, dia malu. Dikira aliran lah dulu ya kan? Padahal aliran itu cuma dua, aliran listrik sama aliran PDAM. Kalau masalah amalan nggak ada aliran. Kalau mau praktekkan silakan saja. Tapi kalau mau nggak repot ya sepenuhnya. Jangan sampai setelah kita belajar fikih seperti itu sudah tahu seru gitu. Tenang, belajar mesin itu bukan masalah air banyak. Ini belajar kita hemat.
Nanti suatu saat pas kita kepepet air sedikit biasanya itu nanti ada suatu saat. Tapi kalau orang yang sering etika besar dunia masya Allah. Apalagi yang sengaja jalan kaki, ada yang nanti dimasuk daerah tidak ada air. Hanya latihannya saat banyak air, belajar latihan. Kayak amal-amal diri, baca Yasin atau segala itu hasilnya nanti kita rasakan saat kita kepepet. Jangan disangka kalau membaca diri setelah maghrib, setelah isya, doa, sholat sunat itu tidak ada hasilnya, ada. Nanti pas saat kepepet tiba-tiba ada pertolongan itu asbab ini kan. Insya Allah Bapak ini pernah merasakan seperti karena kita latih enggak, karena pernah berkah daripada amal rutin ini. Bapak misalnya aktif sholat berjamaah, spiritual usul banget, baru tak berjalan. Itu nanti ada hasilnya yang kita dapatkan saat kita menurut dengan ada kajian. Maksudnya kita belajar hikmah, berwudu saat air banyak, nanti kita terasa saat air kalau yang maknanya makruh kita berlebih-lebihan dalam mengalirkan air lebih dari kecukupan. Kita jadi tangan sekolah itu tiap seminggu kan. Bahasanya atau nyuci kaki kan sering kita lihat nyuci sampai berlutut gitu ya. Ini hebat, ini merasa dia nggak mampu ya. Ini wajibnya sampai di atas mata kaki lebihin sedikit gitu ya. Supaya nanti di akhir kita dikenali Rasulullah dengan nurul majali ya, bercahaya karena bekas-bekas dulu. Di akhirat itu bukan Rasulullah nyarinya, sudah kelihatan tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Kayak orang Myanmar di bajunya putih sama apa? Selisih sudah tak perlu ini orang Myanmar. Ya kan ada tanda-tandanya. Jadi kita wudu dengan sungguh-sungguh dengan baik. Di akhir langsung kenal Rasulullah. Oh ini umat. 5 kali sehari wudu tambah kuat. Tambah lagi tahajud, tambah lagi duha, tambah banyak wudunya, tambah bagus, tambah terang, tambah kelihatan, tambah gampang dikenal. Jadi kalau kita seminggu sekali sholat wudunya sekali seminggu, apalagi hari raya saja wudu, innalillah. Jangankan Rasulullah pakai aja kan benar. Makanya kita buat ya, buat amalan sering-sering ya kan. Ya Rasulullah dan dia dengan tegas-tegas. Ini kalau yang menyapu pemahaman sunnah seluruh kepala dari yang mulia itu kalau Imam Hanafi ya, mereka wajibnya sekali saja, wajib mereka ya. Kalau kita sunnah seluruh kepala 3 kali ya. Yang kedua ada perbedaan pendapat mengenai mengusap tengkuk. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i termasuk berlebihan juga. Ya. Dan menurut Imam Hanafi sunnah. Ya. Beda. Jadi kita berusaha. Tapi kalau ada yang mengusap tengkuk, jadi kita nggak nyalakan orang. Ya. Inilah pentingnya ilmu. Orang berilmu itu barang siapa yang banyak ilmunya, kalau isap tengkuknya, telur lidahnya nyalakan orang itu. Kalau banyak ilmu. Tapi kalau orang kurang ilmu, Allah karena dia yang nggak tahu ya, dia yang nggak tahu. Kayak kita minum air zam-zam itu kan sunnah berdiri menghadap kiblat, ya kan?
ada temannya nggak tahu, pas umroh, ya, melihat orang sedang berdiri semua minum, ya kan? Akhirnya dia sampai ke simpang Maret, dia ingat, aduh Ustaz, memang kalau orang nggak ada adat atau adat itu sampai di Mekah aja masih minum berdiri, gitu. Padahal dia yang nggak ada. Iya yang nggak tahu bahwa minum air zam-zam, air yang mulia itu sunnah berdiri menghadap kiblat, duduk juga boleh. Tapi kalau berdiri sunnah menghadap, ini pentingnya kita belajar itu ya. Kalau orang Muslim kampung itu mendapat Imam Hanafi. Kalau Imam kita kemudian makruh juga berwudu di tempat yang ada najisnya. Nah, di kamar mandi, di WC itu usahakan ya hati-hati kalau berwudu di WC. Kami itu kalau berwudu di WC itu kami cari pertama air yang melecik gitu, ya, ember dari taruh di bawahnya. Misalnya air mencik ke sini, nah ember sini kan berlindung gitu ya. Jadi pelicikannya itu kena ember, ya kena kita gitu. Hati-hatinya jadi makhluk itu di dalam WC. Jadi kalau nggak ada lagi nggak boleh saja, cuma harus hati-hati. Ya, kita ragu ada aja siram dulu sama air. Ya, siram sekali itu sudah bersih, najisnya nggak ada lagi. Kalau perlu orang sikat terus, ya kan? Senang kok kalau udah itu sikat terus. Itu di antara makhluk ya, berwudu di tempat yang ada najis. Dikhawatirkan nanti. Kemudian makhluk juga berlebihan dalam berumur, istinsyaq dan istinsyaq bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi dalam berumur saat puasa tadi, ya sederhana saja, jangan berlebihan makhluk. Ya. Kalau kita nggak puasa boleh. Nah, boleh saja gitu. Tapi kalau puasa jangan coba-coba. Asal begitu. Ya. Kalau kita yang biasanya apa? Dan siwak tadi ada keterangan juga siwak bagi orang yang sudah giginya nggak ada, maka dia bersiwak dengan tangan saja, ya, dengan tangan. Ya. Jangan sudah gigi nggak ada, siwak pakai kayu terus ke sini. Karena untuk mendapatkan pahala sunat. Kemudian yang kelima, makruh juga berbicara saat berwudu, ya, kecuali ada keperluan yang mendesak. Kemudian dimakruhkan juga mengerjakan sesuatu yang menyamai sunnah yang sudah kita sampaikan. Ya, sunnah dan makruh dan tidak sedang sampai ya, berikan kita kemudahan kita yang Iya dalam kebaikan Perada dari dalam masyarakat Jemaah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.